Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan channel aku lagi, Mama Uli. Di kesempatan ini aku akan kembali membuat tas rajut tali panjang ya, sling bag, dengan benang nilon glans D27. Aku akan menggunakan hakpennya nomor 5/0. Modelnya seperti yang ada di thumbnail ya. Langsung saja kita akan membuat alasnya. Pertama-tama kita akan membuat slip knot. Kemudian kita buat 4 rantai. 3, 4. Kemudian di lubang rantai yang kedua dari hakpen kita akan membuat SC. Kemudian SC lagi di lubang berikutnya sehingga kita punya 3 SC. Di baris kedua kita buat 1 rantai. Kemudian kita balik. Kita akan membuat increase 2 SC dalam 1 lubang ya. Kemudian SC di lubang berikutnya. Kemudian SC increase di lubang ketiga. Satu rantai kita balik, kita buat increase lagi, kemudian SC di 3 lubang berikutnya, kemudian increase, SC increase di lubang yang terakhir. Kita akan membuat alasnya berbentuk oval ya. Satu rantai, balik, baris keempat kita buat SC increase, kemudian kita buat SC di lubang berikutnya. Kemudian di lubang terakhir kita buat increase lagi. Kemudian 1 rantai kita balik. Di baris kelima kita buat increase lagi. Kemudian SC di 7 lubang berikutnya. Di lubang terakhir kembali kita akan membuat increase. Berarti ini jumlahnya 11 SC. 1 rantai kita balik, kita buat increase lagi,
Kemudian kita buat SC di 9 lubang berikutnya. Di lubang terakhir kita buat increase. Kita akan membuat SC di setiap lubang bolak-balik ya, sampai baris ke-34. Satu rantai SC di tiap lubang. Nanti sampai sini satu rantai, balik lagi sampai baris ke-34. Jadi SC-nya tetap berjumlah 13 ya. Kemudian nanti setelah 34 di baris ke 35 kita akan melakukan decrease. Jadi di baris ke 35 kita lakukan 2 lubang, jadikan 1, kemudian SC tiap lubang, kemudian 1 rantai, 2 lubang jadi 1, sampai mengerucut sampai 3 SC terakhir nanti. Kita lanjutkan. Setelah 34 baris, kita akan mulai mengerucut. Kita lakukan decrease di setiap pinggir, sini dan sini. Ini adalah yang terakhir. Decrease. Dua lubang kita jadikan 1 ya. Kemudian 1 SC, kemudian decrease yang terakhir. Bentuknya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat SC di setiap lubang keliling ya. Jadi akan berbentuk oval alasnya ya. Lakukan sampai ujung sini. Setelah kita lakukan SC memutar, kita slip stitch. Sebelum melanjutkan ke badan tas, pastikan dulu jumlah SC keliling ini adalah kelipatan 2, karena model kita kali ini adalah kelipatan 2. Kemudian kita akan membuat satu rantai. Kita buat SC keliling, tapi di lubang loop bagian belakang, SC back loop seperti ini. Kita buat sampai ujung. SC di setiap lubang di loop bagian belakang di sini ya. Kita lanjutkan. Setelah membuat SC back loop di setiap lubang sampai ujung, kemudian kita buat
slip stitch di SC pertama. Kita akan masuk ke bagian motif. Untuk bagian badan tas, kita akan melakukan pengerjaannya bolak-balik dari bagian luar dan bagian dalam. Jadi nanti seperti ini sampai ujung, putar seperti ini dari bagian dalam ya, kemudian dari bagian luar lagi. Kita buat satu rantai, kemudian half double crochet, kemudian slip stitch, half double crochet, kemudian di lubang berikutnya tusuk slip seperti ini, half double crochet, slip stitch, HDC, slip stitch. Kita lakukan sampai ujung dengan cara yang sama, berganti-ganti antara HDC dan SS ya, slip stitch, half double crochet, kemudian slip stitch seperti ini. Kita lakukan sampai ujung sini. Setelah sampai ujung, kita slip stitch di HDC pertama, kemudian satu rantai. Kita akan bekerja dari bagian dalam, kita balik ya. Nah, kita akan membuat modelnya bolak-balik dengan cara yang sama. Jadi di bagian tusuk slip ini, slip stitch ini, kita akan membuat half double crochet, kemudian di half double crochet kita akan membuat tusuk slip. Kita mulai. Kita lakukan sampai ke ujung. Ini tadi adalah half double crochet pertama di baris yang baru ya. Kita kasih penanda. Kita lakukan bolak-balik sampai tinggi tas yang kita inginkan. Hasilnya akan seperti ini. Kita lakukan bolak-balik terus ya.
Oke, aku lanjutkan. Setelah 30 baris bolak-balik, kemudian kita balik ya. Ini tadi sudah sampai akhir, kemudian satu rantai kita balik. Kita akan membuat tutupnya dengan cara yang sama. Kita buat 6 baris, kita kasih penanda 6 baris dari sini sampai sini ya, hanya di bagian belakang. Kita akan buat bolak-balik sebanyak 6 baris, kemudian kita akan mulai melakukan decrease. Setelah 6 baris, satu rantai kita balik, kemudian kita akan mulai melakukan decrease ya. Nah, caranya satu motif ini kita jadikan satu ya, dengan SC seperti ini. Kemudian kita lakukan sama seperti sebelumnya ya motifnya. Sampai di ujung kita lakukan decrease. Satu rantai balik, decrease, kemudian HDC, slip stitch, lakukan sampai ujung. Nanti di sini kita akan melakukan decrease. Di motif terakhir ini kita lakukan decrease dengan cara ini seperti biasa, HDC, kemudian dua terakhir ini kita akan membuat decrease, SC decrease ya, seperti ini. Satu rantai kita balik. Untuk ini yang pertama ini kita buat decrease lagi, 1 2 menjadi seperti ya HDC ya, kemudian slip stitch
sampai ujung. Setelah menjadi 4 unit, kita potong benangnya. Kita akan rapikan nanti. Bentuknya seperti ini. Kita rapikan dulu benangnya. Kita buat SC keliling dari sini ya. Kita lakukan 1 SC dulu, kemudian kita lakukan decrease, kemudian lanjut SC di tiap lubang. Jangan lupa nanti di sini kita lakukan 1 kali decrease, kemudian lanjut SC keliling di sini. Setelah bentuknya seperti ini tadi aku sudah membuat SC keliling ya. SC kelilingnya dari sini putar sampai ke lingkaran tutup ya. Kemudian kita buat lagi 1 putaran, tapi yang di sebelah sini bukan SC tapi tusuk slip stitch sampai ujung sini. Kemudian kita lanjutkan membuat SC lagi 1 putaran. Nah, setelah seperti ini aku akan membuat motif pinggirnya. Untuk motif pinggirnya kita lakukan terbalik ya. Kita slip stitch dulu, kemudian kita buat 1 rantai putar. Untuk motif pinggirannya ini kita lakukan dari bagian dalam, jadi bukan dari bagian luar. Kita mulai membuat motif pinggirannya. 1 DC double crochet ya, kemudian kita skip 1 lubang, kemudian membuat slip stitch di lubang berikutnya, kemudian 1 DC lagi di lubang yang sama dengan tusuk slip, kemudian skip 1, kita buat slip stitch DC di lubang yang sama,
kemudian skip 1 slip stitch, DC lagi masih di lubang yang sama dengan tusuk slip, kemudian skip 1, di sini kita buat tusuk slip, double crochet di lubang yang sama, skip 1, kita buat tusuk slip, kemudian double crochet di lubang yang sama, skip 1, tusuk slip, kemudian double crochet, skip 1, slip stitch, DC di lubang yang sama, skip 1, slip stitch, lakukan sampai ke ujung ya. Hasilnya akan seperti ini untuk motif pinggirannya. Setelah sampai ujung sini, nanti aku akan memasang kancing magnet jahit di bagian sini ya, kemudian membuat tali panjang dengan kaitan ini. Tali panjangnya aku akan membuatnya dengan Romanian cord. Kalau kurang tebal nanti benangnya bisa dibuat rangkap 2. Nah, untuk hiasannya teman-teman bisa memasangkan hiasan yang teman-teman punya, seperti misalnya seperti ini, atau yang lebih kecil lebih bagus mungkin ya, atau label atau kancing hias sesuai selera teman-teman ya. Aku akan lanjutkan. Dan untuk bagian dalamnya, supaya alasnya kokoh, teman-teman bisa memasukkan busa ati bentuk sesuai alas ya, oval, masukkan, kemudian teman-teman bisa menjahitkan di bagian dalam atau kita pasangkan dengan lem. Teman-teman juga bisa memasangkan buring atau tidak pakai buring, terserah selera teman-teman ya. Seperti ini nanti hasilnya. Aku akan lanjutkan. Kalau dari bagian luar ini tidak terlalu menonjol ya, jadi kalau dari bagian dalam mengerjakannya hasilnya akan bagus pinggirannya. Nah, ini sudah aku pasangkan label sama kancing magnet ya, kancing magnet jahit. Teman-teman bisa menambahkan buringnya. Ini ukurannya 16 kali 20, 16 tingginya 20. Seperti ini hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bagi yang baru menemukan channel aku, jangan lupa subscribe dan komen jika ada yang kurang jelas dalam penyampaian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.